Dua perusahaan farmasi menjadi tersangka kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut. Dua perusahaan itu diduga lalai hingga terjadi pencemaran etilen glikol di obat sirup. Dampaknya, orang yang meminum obat sirup menderita gagal ginjal akut. Gue pernah lihat sendiri gimana orang mati bukan karena penyakitnya, tapi karena obat yang dikasih dokter. Dan gue gak ngomong sembarangan soal ini, dan mana mungkin gue berani ngomong sembarangan soal ini, karena ini bukan cuma soal penipuan, tapi konspirasi kotor di balik dunia medis dan farmasi, dan masyarakat gak pernah sadar akan hal ini. So, selamat datang di channel Baron Robin Hood yang nyuarain realita paling gelap dan juga modus kriminal yang ada di sekitar Anda. Gue bukan sok tahu, tapi gue mantan kriminal yang baru bebas 3 bulan ini dari balik jeruji besi itu. Dan kali ini gue kembali bukan buat glorifikasi kejahatan ataupun mengajarkan kejahatan, namun buat bantu Anda, buat bantu masyarakat biar nggak jadi korban dari tindakan kriminal yang makin berani belakangan ini. Dan kali ini gue khusus mau bahas modus bisnis gelap dunia medis dan farmasi. Semua kebusukan ini, kalau lu pikir dunia medis itu bersih, lo harus tonton video ini sampai selesai. Dan jangan jadi korban karena ketidaktahuan lo. Oke, dunia medis dan farmasi gak semuanya bersih. Banyak sisi gelap dan juga bisnis gelap yang akan gue bongkar di sini. Sebelumnya, kita harus tahu dulu modus operandi apa yang dilakukan oleh dunia medis dan farmasi. Yang pertama adalah distributor dan resep dipesan sesuai dengan target omset. Maksudnya gimana? Karena gue pernah kenal oknum sales farmasi yang gue temuin di lapas sana. Tugasnya bukan bantu sembuhin pasien, tapi nge-push target penjualan. Dokter disuruh resepin obat yang mahal ke pasien, padahal ada alternatif yang lebih murah, bahkan lebih bagus. Tapi marginnya kecil, pasien jadi kelinci percobaan tanpa sadar. Dan yang kedua, obat dicampur zat tidak murni. Lu tahu nggak? Banyak pabrik nakal ngecampurin bahan aktif dengan filler murahan buat irit biaya produksi dan menekan angka produksi. Obat tetap dijual mahal, tapi efeknya penyembuhan lemah dan malahan berbahaya. Dan yang ketiga, banyak juga klinik aborsi ilegal dan operasi tanpa izin. Di beberapa daerah sering gue temuin ada jaringan medis ilegal yang buka praktek diam-diam. Mulai dari aborsi ilegal, suntik hormon KW, sampai operasi kosmetik pakai dokter palsu. Kalau mati, ya dibungkam semuanya. Dan yang keempat, mafia alat medis dan farmasi. Banyak alat medis bekas, jarum suntik daur ulang, bahkan kantong darah daur ulang dari pasien HIV dikirim ke rumah sakit kecil ataupun klinik bayangan. Modal minim, tapi untungnya besar gila-gilaan. Rumah sakit itu hanya perlu didatangi 2 kasus. Jadi orang berobat di rumah sakit itu hanya untuk 2 kasus, melahirkan dan karena kecelakaan. Dan semua modus operandi itu, kalau kita pikirkan, itu benar-benar menodai dokter yang seharusnya menjadi penyembuh kesehatan dan membantu masyarakat. Tapi kalian gak usah khawatir, gue berikan di sini tips keamanan yang gak standar. Yang pertama itu adalah jangan langsung percaya 100% sama resep. Kalau lo dikasih resep,
dulu obatnya di internet. Bandingkan harga dan juga fungsinya. Jangan langsung beli di apotik A. Kalau bisa, beli generik resmi di apotik B. Dan yang kedua, selalu tanya kandungan dan efek samping. Kalian berhak untuk menanyakan tersebut karena ada undang-undang perlindungan konsumen. Jadi kalian gak usah takut. Lo berhak tahu apa isi obat yang lo minum. Kalau dokter gak mau jelasin, lo wajib curiga. Dokter jujur gak bakal alergi saat ditanya. Dan yang ketiga, hindari klinik yang tanpa memiliki izin resmi. Kalau ada praktik tanpa pelang izin ataupun dokter nggak mau kasih lihat nama lengkapnya, tinggalkan. Banyak klinik cepat sembuh tapi ujungnya jadi cacat ataupun mati. Dan yang keempat, jangan percaya iklan obat di media sosial. Obat yang benar itu nggak perlu viral-viralan. Banyak obat herbal palsu yang isinya cuma steroid padahal bikin efek instan tapi ngancurin organ dalam pelan-pelan. Dan yang kelima, selalu minta struk dan tulisannya. Kalau beli obat, lo wajib minta struk dan kemasan aslinya. Karena banyak juga apotik palsu yang ganti bungkus dan kasih stok lama bahkan KW. Karena seperti gue bilang di awal tadi, dulu di lapas sana saat gue jalanin hukuman, gue sempat ketemu narapidana yang jalanin satu jaringan distribusi obat ilegal dari luar negeri. Gak ada bedanya kayak narkoba. Gak lewat BPOM, tapi bisa masuk rumah sakit besar lewat tangan-tangan tertentu. Dan gue tahu itu bagian dari dosa masa lalu gue. Maka dari itu, gue harus ngejelasin di sini agar masyarakat gak jadi korban. Makanya sekarang gue harus kasih tahu lu semua, jangan percaya sembarang orang cuman karena dia pakai jas putih ataupun kelihatan bersih. Karena banyak yang mati bukan karena penyakit, tapi karena sistemnya sendiri yang busuk dan sudah rusak. Dunia kesehatan sekarang bukan cuma soal sembuh, tapi soal bisnis dan juga target uang. Kalau lo nggak waspada, lo akan jadi korban selanjutnya. Dan sekali lagi, video ini gue buat bukan buat glorifikasi kejahatan ataupun mengajarkan kejahatan. Semua info di video ini berdasarkan pengalaman pribadi gue, investigasi publik, dan pengakuan real dari para pelaku yang gue temuin di lapas sana. Tujuannya murni edukasi, bukan menyerang profesi ataupun pihak manapun. So, kalau lo ngerasa video ini penting, lo wajib share ke orang-orang yang lo sayang. Dan lo bantu subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang tersadarkan akan manfaat dari pentingnya waspada dunia kriminal. Sekali lagi, nama gue Baron, dan sampai bertemu di video kejahatan lainnya. Bye-bye.